Ya, shalom semuanya. Kita bertemu lagi dalam konteks Bible Reading. Bacaan kita pagi ini terambil dari Kitab Ulangan pasal yang ke-13 ayat 1 sampai ayat 18. Saya persilahkan. Ulangan 13. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat, dan apabila tanda atau mujizat yang dikatakannya kepadamu itu terjadi, dan ia membujuk, mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal, dan mari kita berbakti kepadanya. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia, kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Nabi atau pemimpi itu haruslah dihukum mati karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dijalani. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau istrimu sendiri, atau sahabat karibmu, membujuk engkau diam-diam, katanya, mari kita berbakti kepada Allah lain yang tidak dikenal olehmu, ataupun oleh nenek moyangmu. Salah satu Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, baik yang dekat kepadamu maupun yang jauh daripadamu, dari ujung bumi ke ujung bumi, maka janganlah engkau mengalah kepadanya, dan janganlah mendengarkan dia. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, janganlah mengasihani dia, dan janganlah menutupi salahnya. Tetapi bunuhlah dia, pertama-tama tanganmu sendirilah yang bergerak untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat. Engkau harus melempari dia dengan batu sehingga mati, karena ia telah berikhtiar menyesatkan engkau daripada Tuhan Allahmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Maka seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut, sehingga mereka tidak akan melakukan lagi perbuatan jahat seperti itu di tengah-tengahmu. Apabila di salah satu kota yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diam di sana, kau dengar orang berkata, orang dulu Syria yang tampil dari tengah-tengahmu yang telah menyesatkan penduduk kota mereka dengan berkata, mari kita berbakti kepada Allah lain yang tidak kamu kenal. Maka haruslah engkau memeriksa, menyelidiki, dan menanyakan baik-baik, jikalau ternyata benar, dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di tengah-tengahmu. Maka bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu, dan tumpaslah dengan mata pedang kota itu, serta segala isinya dan hewannya. Seluruh jarahan harus kau kumpulkan di tengah-tengah lapangan, dan harus kau bakar habis kota dengan seluruh jarahan itu sebagai korban bakaranmu yang lengkap bagi Tuhan Allahmu. Semuanya itu akan tetap menjadi timbunan puing untuk selamanya dan tidak akan dibangun kembali. Dari barang-barang yang dikhususkan itu, janganlah apapun melekat pada tanganmu, supaya Tuhan berhenti dari murkanya yang bernyala-nyala itu, menunjukkan belas kasihannya kepadamu, mengasihani engkau, dan membuat jumlahmu banyak, seperti yang dijanjikannya, dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Sebab dengan demikian, engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu untuk berpegang pada segala perintahnya, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dengan melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allahmu. Ya, terima kasih. Bapak Ibu yang sedang terkasih, di pasal 13 ini kita
membaca beberapa bagian ayat 1 sampai 5, ayat 6 sampai 11 dan ayat 12 sampai 18. Ada gagasan-gagasan yang sama dengan modus operandi yang berbeda di antara tiga kelompok ini, dan umat Tuhan yang diajarkan oleh Musa ini harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh dan cermat dan mengambil sikap yang tegas berkenaan dengan penyesat-penyesat yang muncul dari dalam, baik dengan otoritas tertentu, lingkaran keluarga maupun konteks komunitas asing yang wilayah kemudian dimasuki oleh umat Tuhan kelak. Jadi coba kita memperhatikan ayat 1 sampai ayat yang kelima. Di bagian dikatakan bahwa apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi, dan ia memberitahukan kepada suatu tanda atau mukjizat, dan apabila tanda atau mukjizat dikatakan itu terjadi. Ya, ini menarik sekali, dan orang dengan otoritas tertentu sebagai nabi yang tentu akan berbicara atau menubuatkan sesuatu yang akan terjadi di kemudian hari atau di masa yang akan datang, dan ternyata itu terjadi. Lalu dikatakan di sana peringatan dari Tuhan, dan ayat 2 dikatakan si nabi tadi membujuk. Jadi ini ciri modus operandi dari nabi ini itu ya membujuk gitu ya. Membujuk untuk menyesatkan. Dikatakan mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal dan mari kita berbakti kepadanya. Jadi ada dua hal yang penting berkenaan dengan penyesatan dilakukan oleh nabi. Tentu dia punya otoritas, punya pengaruh, punya wibawa pengajaran, tapi bukan hanya wibawa pengajaran, tetapi juga mampu mendemonstrasikan otoritasnya dalam ya perbuatan-perbuatan yang orang Jawa bilang ngedap-ngedapi itu, yang ajaib itu. Yang dikatakan itu terjadi, tanda atau mukjizat yang dikatakan itu terjadi. Jadi Nabi berkarya untuk mempersuasi orang-orang yang mendengar nubuatan itu dengan dua hal, satu dengan tanda ajaib, mukjizat, dan yang kedua dengan pengajaran. Nah, tentu dua hal ini akan punya power untuk mempersuasi seseorang atau sekelompok orang. Dan kebanyakan orang sangat gampang kalau terbuai, terpikat, diyakinkan oleh tanda-tanda ajaib. Tapi justru bagian ini Tuhan katakan bahwa hati-hati dengan hal itu, bahwa mujizat dan tanda yang terjadi belum tentu itu berasal dari Tuhan. Yang kedua juga harus memperhatikan pengajarannya. Isi pengajaran itu penting sekali. Di dalam ayat 2 dikatakan ajakan dari atau bujukan dari si Nabi adalah mari kita mengikuti Allah lain yang tidak kau kenal dan mari kita berbakti kepadanya. Ini berarti bahwa orang percaya, umat Tuhan harus memperhatikan sungguh-sungguh aspek pengajaran dan juga praktek-praktek hidup dan mencoba mendialogkan itu, dan untuk berkata tidak terhadap bujuk rayu baik melalui tanda ajaib mukjizat maupun dari pengajaran, referensinya itu kepada karya penyelamatan Allah yang mereka alami. Nah, kita perhatikan di ayat yang ketiga, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi itu atau pemimpi itu. Sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jadi jangan mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu. Lalu ayat 4, Tuhan Allahmu harus kamu ikuti, kamu harus takut akan Dia, kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Dia orang percaya harus sungguh-sungguh memperhatikan pengajaran Tuhan dan juga karya penyelamatannya. Itu dalam ayat yang kelima dikatakan nabi atau pemimpi itu harus dihukum mati karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan. Jadi pengajaran saya perhatikan dan juga pengalaman orang iman, orang percaya itu sangat penting dalam rangka memfilter dan bersikap tegas terhadap nabi-nabi palsu dengan modus karya mujizat, tanda ajaib yang terjadi dan pengajaran yang
menyesatkan. Saya terkasih dalam banyak kasus kita melihat bahwa ya gampang sekali orang disesatkan atau terbujuk oleh karena perbuatan ajaib, mujizat-mujizat itu. Tapi bagaimana berkenaan dengan aspek pengajarannya? Sesuai nggak dengan yang Tuhan katakan? Apakah Tuhan hanya berbicara atau menyampaikan pengajaran saja, perintah, hukum, dan seterusnya? Tuhan juga punya karya penyelamatan yang dialami oleh umat Tuhan, sehingga harusnya pengalaman iman dengan Tuhan dan pengajaran itu harus menjadi pegangan yang kuat dalam rangka bersikap terhadap nabi-nabi palsu itu. Dan sikap yang harus tegas diambil satu terhadap pemimpi atau nabi itu dikatakan di sini harus dihukum mati, dan umat Tuhan harus berpegang, mengikuti perintah dan berbakti, berpaut kepada Tuhan Allah saja. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Terkadang ya praktik iman yang dangkal itu selalu orientasinya kepada apa yang menjadi kepentingan pribadi, dan Tuhan diperalat. Jadi maksudnya iman yang ekstrinsik itu selalu menjadikan Tuhan sebagai alat, sarana untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi. Tapi yang Tuhan kenal adalah iman yang intrinsik gitu ya. Yang ya memang hidup itu menjadikan Tuhan sebagai tujuan hidupnya, di pusat baktinya, menjadi orientasi total hidupnya. Jika maksud dan tujuan tertentu yang menjadi kepentingan seseorang dan Tuhan diperalat, biasanya ketika kepentingannya sudah tercapai, tujuan sudah tercapai, alat yang dipakai bisa dibuang saja, karena memang itu fungsinya hanya instrumental semata. Justru dari bagian ini kita melihat bahwa Tuhan mengajarkan pada umat untuk sungguh-sungguh mengenal Dia dan berpegang pada pengajaran yang disampaikannya. Kenal, alami, dan berpegang sungguh-sungguh berbakti kepadanya dan bersikap tegas tanpa kompromi dalam hidup ini terhadap nabi-nabi palsu itu. Bagian dikatakan harus dihukum mati. Jadi umat Allah harus waspada dan tanpa kompromi terhadap nabi-nabi palsu dengan penyesatannya. Dan umat harus berpaut dan berbakti hanya kepada Tuhan Allah Sang Penyelamat itu. Dalam peristiwa penyelamatnya kita tahu nabi-nabi palsu, ahli jampi di Mesir itu juga melemparkan tongkatnya dan ya berubah wujud menjadi ular, tetapi tongkat Musa itu juga menjadi ular dan punya kuasa dibawa dan menelan ular-ular yang terjadi di tongkat para ahli jampi. Jadi jelas sekali bahwa ya, umat Tuhan harus sungguh-sungguh mengenal Allah penyelamat itu, berpegang kepadanya, berbakti hanya kepada Dia saja. Bagian yang kedua dari ayat 6 sampai ayat yang ke-11, ini modus kemunculan nabi palsu itu, penyesatan itu dari lingkaran keluarga itu. Apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu, atau anakmu laki-laki, atau anak perempuan, atau istrimu sendiri, atau sahabat karibmu membujuk engkau diam-diam. Jadi modus operandinya sama penyesatan itu dengan membujuk, ini dengan cara diam-diam. Kalau tadi dengan demonstrasi, ya, mujizat dan tanda ajaib terjadi, ini membujuk diam-diam. Dan aspek pengajaran yang ada di sini atau isi bujukan itu dikatakan, mari kita berbakti kepada Allah lain yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyang. Salah satu Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, baik yang dekat padamu maupun yang jauh daripadamu, dari ujung bumi ke ujung bumi. Nah, potensi penyesatan dilakukan oleh lingkar terdekat ini memang sangat besar sekali, karena dia ada di situ, hidup bersama-sama, berinteraksi setiap hari, mendemonstrasikan kata dan juga perbuatan yang bisa dilihat, dirasakan, tapi orientasinya ini yang jauh dari kehendak Tuhan atau bertentangan dengan yang Tuhan mau. Kalau kita perhatikan tentang antikristus di ya surat 1 Yohanes, salah satu 1 Yohanes itu pasal yang kedua, di sana juga dikatakan bahwa ya waspada terhadap antikristus karena
Ya, mereka itu berasal dari kita tapi tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Dalam konteks ayat 6 sampai ayat 11 ini lingkar terdekat ya, anak, istri, rumpun keluarga itu yang secara diam-diam membujuk umat Tuhan untuk meninggalkan Tuhan. Bagaimana harus bersikap? Ayat 8, janganlah engkau mengalah kepadanya dan janganlah mendengarkan dia. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, janganlah mengasihi dia, dan janganlah menutupi salahnya. Tentu ini satu hal yang tidak mudah karena orang-orang ini adalah orang-orang ya ada hubungan darah, lingkaran terdekat sekali. Tetapi firman Tuhan katakan jangan mengalah padanya, jangan mendengarkan dia, jangan merasa eman-eman, jangan sayang padanya. Jangan mengasihi dia dan jangan menutupi salahnya. Harus ada ketegasan di sana, sikap tanpa kompromi. Ayat 9 dikatakan bunuhlah dia pertama-tama tanganmu sendiri dan kemudian engkau harus melempari dia dengan batu hingga mati karena ia telah berikhtiar menyesatkan engkau daripada Tuhan Allahmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir dari rumah perbudakan. Jadi pengenalan akan Allah yang sudah menyelamatkan umat ini sangat penting sekali untuk bersikap tegas terhadap bujuk rayu dari anggota keluarga untuk beribadah pada Allah yang lain. Penghargaan terhadap keselamatan yang sudah diterima dengan cuma-cuma oleh karena penebusan Allah itu harus dihargai sungguh-sungguh dan wujud penghargaan terus diikuti atau dimanifestasikan dalam sebuah sikap yang tegas yang tanpa kompromi, bahkan dikatakan di sini untuk membunuh, melempari dengan batu sampai mati para penyesat itu. Ayat 11, maka seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut sehingga mereka tidak akan melakukan lagi perbuatan jahat seperti itu di tengah-tengahmu. Jadi ada sebuah sikap tindakan yang tanpa kompromi akan punya nilai edukasi yang cukup berdampak bagi komunitas yang lain, orang percaya yang lain agar tidak disesatkan oleh praktek-praktek bujuk rayu dari lingkaran keluarga itu dan tidak melawan perbuatan yang jahat dari antaramu. Bagian yang ketiga, ayat 12 sampai ayat yang ke-18. Ini terkait dengan satu kota yang dimasuki, kota asing kemudian dimasuki oleh umat Tuhan. Dan dikatakan di sana ayat yang ke-13, ada orang-orang dursila tampil dari tengah-tengahmu yang menyesatkan penduduk kota mereka dengan berkata, mari kita berbakti kepada Allah lain yang tidak kamu kenal. Jadi modus operandinya dikatakan menyesatkan. Isi ajakannya itu penyesatan itu ajakan untuk berbakti kepada Allah lain yang tidak dikenal. Bagaimana seharusnya umat bertindak? Dikatakan haruslah engkau memeriksa, menyelidiki dan menyatakan baik-baik. Jikalau ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di tengah-tengahmu, maka bunuhlah dia dengan mata pedang. Penduduk kota itu tumpaslah dengan mata pedang, serta segala isinya, juga hewannya, seluruh jarahannya, kemudian segala unsur-unsur, item-item dari praktek-praktek ritus penyembahan dan sebagainya harus dibakar semuanya. Dibakar semuanya, dikatakan semuanya itu akan tetap menjadi timbunan puing untuk selamanya dan tidak dibangun kembali. Ayat yang ke-8, sebab dengan demikian engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu untuk berpegang pada segala perintahnya yang disampaikan pada ini dengan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Jadi bagiannya juga menegaskan pikiran yang sama, senada seiring dengan yang tadi, bahwa umat Allah harus waspada dan tanpa kompromi terhadap penduduk kota asing dengan penyesatannya dan hanya mendengarkan serta berpegang kepada Tuhan Allah saja. Nah, kalau kita berpikir untuk aplikasi masa kini, persoalan HAM itu menjadi isu sensitif kalau ada tindakan-tindakan seperti ini. Tapi prinsipnya sangat tegas dan harus dipegang bahwa orang percaya poin pentingnya adalah secara intrinsik, secara hakikat itu mengenal siapa yang disembah, mengenal siapa yang menjadi
ya, subjek imannya itu. Kita tidak cukup mengatakan percaya saja, tapi harus mengetahui secara persis siapa yang saya percaya dan mengapa saya mempercayai dia. Ketika kita berusaha seperti ini, maka ya belajar firman Tuhan secara benar itu penting sekali, bahkan bila perlu secara akademis formal, demi keselamatan pribadi, demi orang-orang di sekitar kita, keluarga dan sebagainya, dan juga demi orang-orang kita layani, orang-orang kita jangkau dari Kristus itu. Dan umat Allah harus mengerti sungguh-sungguh pengajaran yang Tuhan kehendaki, Tuhan ajarkan, Tuhan tetapkan, berpaut kepadanya, dan punya kewaspadaan iman terhadap apa saja yang terjadi di sekitar yang berpotensi menyesatkan, dan harus bersikap tegas tanpa kompromi demi suatu wujud nyata bahwa dirinya atau orang percaya itu komitmen total pada Tuhan. Dari perenungan kita pagi ini terhadap teks firman Tuhan Ulangan 13 ayat 1-18, amanat teks bagi kita itu, Allah menghendaki umatnya tidak kompromi pada para penyesat dan hanya mentuhankan dia saja. Dan aplikasi bagi kita, apakah saya dan saudara selalu waspada dan tanpa kompromi kepada para penyesat? Maukah saya dan saudara hanya mentuhankan Kristus dalam seluruh aspek hidup kita? Ketika kita merindukannya, maka kita mewujudkan secara nyata dalam membangun pengenalan kita akan dia melalui sebuah pembelajaran yang bersistem, sehingga menolong kita betul-betul kokoh dalam iman, mampu menolak segala tipu daya penyesatan dari orang lain atau orang di sekitar kita, dan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang untuk menolong mereka juga untuk tidak disesatkan oleh pengajaran palsu. Lebih dari itu, kita bisa membawa mereka untuk datang pada Kristus. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Pujikan Yesus kami puja, dan itu menjadi komitmen kita untuk terus fokus menyembah Dia, dan hanya Dia yang layak kita puja, yang kita sembah. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus
kekal, penasehat ajaib, Yesus Tuhan dan Raja kami. Haleluya, haleluya, dalam. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih, terima kasih. Hanya Engkau yang kami sembah, hanya Engkau yang kami andalkan. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih, haleluya. Mari kita pagi hari ini kita terus berkomitmen kepada Tuhan, supaya kita bersama dengan keluarga, suami, anak-anak untuk terus berkomitmen menyembah Tuhan dan hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Doakan untuk anak-anak kita, sebut anak-anak kita, mungkin juga cucu kita, supaya mereka menjadi anak-anak yang tetap kuat. Kita mau membangun generasi yang takut Tuhan dan mereka terus ada di hadapan Tuhan selamanya. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, aku bersyukur Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini selalu mengingatkan kepadaku untuk berkomitmen hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam ketaatan, dan hanya memilih Engkau Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Aku bersama saat ini Tuhan berdoa untuk keluarga kami Tuhan, supaya keluarga kami baik suami, istri, anak-anak, kami terus membawa juga cucu kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah anak-anak kami Tuhan, supaya mereka tetap ada di hadapan-Mu Tuhan selama-lamanya, supaya kami boleh membangun generasi yang takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwa. Kami bersyukur kami punya Allah yang hidup, yang sudah bangkit dan memberikan pengharapan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur.